Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ustadz Nurdin dalam acara Obras, obrolan bersama siswa. Dan pada hari yang cerah dan di bulan yang maghfirah ini, kita kedatangan seorang tamu istimewa dari SMP IK Nurul Quran. Nah, untuk mengenalnya kita langsung saja sapa. Selamat siang Duratul Jinan ya namanya ya. Panggilannya siapa? Dura. Dura. Oke. Bersama Dura juga hari ini sudah ada ibunda tercinta, ibunya Dura. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri, Ibu, silakan. Assalamualaikum, saya mamanya Dura, yang bernama Ibu Sri Noval, biasa dipanggil Bu Noval di sekolah. Bu Noval, terima kasih atas kehadirannya Ibu. Dan pada hari ini kita akan sedikit berbicara tentang masalah yang berhubungan dengan prestasi-prestasi yang Dura sudah raih selama ini, dan juga tentang bagaimana kondisi keseharian di rumah. Oke Dura, yang pertama sekali, sudah siap ya? Jadi kita ngobrol-ngobrol santai ya. Oke, yang pertama, ini menurut informasi yang saya dengar ini dari beberapa sumber, katanya Dura punya keinginan yang sangat besar agar bisa berkontribusi untuk mengembangkan atau mempertahankan seni dan budaya Aceh di masa yang akan datang. Apa betul? Ya benar. Benar. Kira-kira apa yang terpikir di pikiran Dura sehingga muncul pemikiran seperti itu? Dura sendiri ingin membuat semua remaja-remaja di Aceh, khususnya Aceh nih, mengenal lebih dalam terhadap seni-seni yang ada di Aceh dan tidak meninggalkannya. Karena sekarang Ustadz, kalau kita tengok banyak anak muda sekarang tuh yang lebih ke K-pop, nggak terlalu mengenal gitu kan. Barat-baratan gitu segala macam. Jadi maunya Dura itu anak-anak Aceh itu kembali sadar bahwa kita punya identitas sendiri gitu ya. Bagus sekali, luar biasa itu Dura. Nah, kalau misalnya Dura punya harapan seperti itu, pasti saat ini Dura sudah punya satu titik lah di seni itu. Jadi seni apa yang sudah Dura tekuni itu? Kira-kira itu jenis mana itu? Apakah seni musik, tari atau apa? Kalau sekarang lebih ke tari, Ustaz. Tari, oke. Jadi sejak kapan tuh Dura mulai mengenal tarian dan suka dengan tari Aceh? Dulu awalnya Dura pas PAUD pernah masuk PAUD tuh, di PAUD tuh ada nari kayak gitu kan. Dura ikut nari, abis tuh Dura masuk TK, Dura kayak ikut nari, abis itu Dura kayak suka gitu sama nari, kok indah ya gitu. Jadi di pas TK lah Ustaz, pas kecil. Allah, bisa karena biasa. Iya, bagus. Nah, kalau begitu nih Ustaz mau tanya ke Ibu nih, Ibu. Nah, ini kan masalah tadi, tentu Ibu mendukung juga ya, karena betul. Tujuannya itu mulia ya, karena ingin mempertahankan adat dan budaya kita. Mengenai tari tadi, apakah ketika Dura mulai senang dengan tarian itu, apakah murni datangnya keinginan itu dari Dura sendiri, ataukah mungkin ada nasihat dari Ibu atau gimana? Ya, sebenarnya kalau keinginan dia dalam bidang seni tari itu memang murni dari dia sendiri, cuma kita sebagai orang tua ya ikut mendukung ya. Pernah nggak sekali-sekali waktu pulang kadang pas Ibu masuk ke rumah Dura udah sendiri? Iya, dulu kan dia pernah di PAUD, padahal usianya kalau PAUD itu kan masih di usia TK, tapi ketika ada lembaga PAUD yang dia jalanin tuh mengikuti event tarian, semacam pagelaran gitu, padahal dia masih usia PAUD, tapi dia diikutkan ke tingkat anak TK, diikutkan karena dianggap sama gurunya karena dia memang bisa mengikuti mengikuti kakak-kakak yang ada di TK. Kemudian berlanjut sampai ke TK seperti itu juga.
dia memang lebih ini kayaknya kalau diajarkan tarian itu cepat dia paham, gerakannya dia cepat hafal. Tapi menjiwai kali gitu ya. Menjiwai, insya Allah ya menjiwai. Kemudian ketika SD ya dia, ketika SD kayak gitu juga pernah juga selain tarian juga dia ini ikut drum band pernah juga. Drum band ketika SD kebetulan dia sekolah di SD 67 Percontohan Banda Aceh dan dia ikut terlibat di grup drum band ya, apa namanya? Grup drum bandnya Pak BSP ya, BSP itu semacam drum band, grup drum band sekolah, dan dia pun nggak pilih lain karena kalau di drum band itu kan ada bidangnya masing-masing, tapi dia lebih sukanya ke color guard. Color guard itu kan hampir sama dengan gerakan-gerakan tarian juga. Gitu. Pokoknya arahnya ke tari lah gitu. Ke tari, karena kan di situ ada alat musiknya, tapi dia nggak mau karena ketika di tes ya dia, di tes dia kayak lebih ininya ke bagian color guard-nya karena tidak jauh-jauh beda dengan menari juga. Iya, luar biasa ya. Berarti memang antara dura dan tari itu nggak bisa dipisahkan lagi. Iya, malah kan Ustaz gitu ya. Ketika SD ya dia sama pelatihnya pernah di ini biasanya gerakan-gerakan tarian dalam gerakan-gerakan dalam color guard itu sebenarnya yang diajarkan itu lebih cocok ke anak untuk usia SMP, tapi sama dia yang usia SD kayaknya sampai istilahnya dibabat habis katanya. Malah kalau misalnya kan rutin latihannya rutin ya Ustadz ya. Kalau waktu drum band harus biasa sore ya dia, sore itu biasanya malah pelatihnya itu lebih mengarahkan ke dia untuk menginikan anak yang lain. Jadi belajar sama teman gitu ya. Pelatihnya mungkin atau istilahnya mungkin capek atau istirahat sebentar. Nih Dura, tolong ya handle kawan-kawan yang lain. Jadi dia bisa memimpin kawan-kawan yang lain untuk untuk membuat gerakan-gerakan dalam color guard itu ya Dek ya. Berarti dari kecil dan bahkan cita-cita jauh ke depan juga yang mempertahankan seni dan budaya Aceh khususnya tarian ya. Oke, itu bagus. Nah, ada satu hal lagi kemarin. Buat pemirsa NKTV juga bahwa Nurul Quran, SMPIK Nurul Quran baru saja menyelesaikan suatu acara di mana itu lebih kepada pesta demokrasi ya, lebih ke pesta demokrasi. Nah, pesta demokrasi untuk memilih calon ketua dan wakil ketua OSIS. Dan Duratul Jinan juga salah satu calon yang berpasangan dengan Lutfia ya, dengan Lutfia. Jadi ini paslon, ada paslon 01, 02 dan 03. Dan kebetulan Duratul Jinan bersama Lutfia 02. Ya, subhanallah. Tapi akhirnya perolehan suaranya menempati posisi kedua ya, karena 01 lebih kuat ya. Nah, yang menarik di situ adalah ketika pemaparan visi misi dan program kerja di saat debat kandidat. Nah, di situ Duratul Jinan memang memfokuskan satu program khusus di mana di situ adalah mengembangkan bakat dan minat siswa-siswi SMPIK Nurul Quran untuk bidang seni dan budaya. Dan seni dan budaya daerah gitu. Artinya di paparan program itu Dura memang fokus sekali bahwa anak-anak SMPIK, remaja-remaja SMPIK itu semuanya ya seperti yang sudah disampaikan tadi. Artinya generasi muda itu harusnya memang menjaga adat, tarian dan segala macamnya itu. Jadi ini luar biasa. Nah, kami sendiri, kami yang di sini ini juga mau tahu kira-kira target dari tujuan itu apa sebenarnya? Kalau targetnya, kalau kita tengok sekarang Ustadz, di SMPIK mungkin beberapa yang ikut cuman dan Olim kayak gitu kan, Olim. Kalau bidang-bidang seni jarang ya ikutnya. Jadi Dura pengen siswa-siswi ini lebih bisa ikut di luar sekolah maupun di dalam sekolah, misalnya nanti bikin pentas seni kayak gitu. Jadi bisa ikut baik internal maupun eksternalnya udah siap lah hari ini ya. Yang penting tidak dengan
goyang-goyang atau tarian-tarian K-pop dan segala macam. Fokus ke tarian Aceh gitu ya. Oke, Ya, luar karena biasa. pun kalau tarian Aceh itu kan Ustadz, kalau kita pandang pun gerakannya mungkin Ya. tidak seheboh dengan tarian-tarian yang lain Ya, ya. betul. Bergerak tapi tidak apa ya istilahnya, tidak membuat orang lain apa gitu istilahnya. Iya, maksudnya berpikir yang bukan-bukan lah gitu ya. Maksudnya bergerak tapi tidak membuat terlalu heboh erotis lah lah gitu istilahnya. ya. Iya. Ini kalau Om Firman nih suka yang tarian Aceh juga beliau. Nah, Dura, karena saking cintanya kepada seni, nah Ustadz mau tanya sesuatu nih. Nah, jika pada suatu hari dalam kondisi tertentu, waktu itu sedang belajar, nih. Jadi Dura sedang belajar di kelas, tiba-tiba datang teman ngajak, Dura, yuk kita latihan tari. Nah, pada kondisi seperti itu, ustazahnya pun atau ustaznya mengizinkan Dura untuk keluar ikut latihan tarian. Dura pilih yang mana? Pilih tetap belajar ataukah pilih menari? Dura pilih tetap belajar, Ustaz. Tetap belajar, kenapa? Karena kalau belajar itu dia suatu kewajiban. Kewajiban ya. Kalau misalnya tari itu mungkin kita tertarik ke tari, itu sebuah hobi. Sebuah hobi. Dura nggak mau kewajiban Dura terkorbankan karena hobi Dura. Subhanallah. Ini luar biasa ya, luar biasa. Nah, ini juga buat teman-teman Dura yang nantinya menonton acara ini. Ya, ini adalah salah satu trik khusus ya, trik khusus di dalam mengelola antara kewajiban dan hobi gitu ya. Luar biasa Dura ya. Nah, sekarang Ustadz mau tahu nih sedikit tentang bagaimana keseharian Dura di rumah Sudah. Ya, kalau sekarang dalam keseharian Dura ya seperti anak-anak yang lain ya Ustadz ya. Ya. Kalau yang Aman-aman, utama itu tetap belajar. Nah, itu karena kan separuh waktunya setiap hari itu kan sudah habis di sekolah. Ya. Jadi kalau kesempatan untuk main itu kan agak kurang. Iya, betul. Kalau untuk main di rumah itu Iya, agak kurang. sebentar cuma. Jadi cuma waktunya cuma sebentar. Kalau malam memang sudah menjadi rutinitas dalam keluarga kami itu setelah selesai salat maghrib itu wajib mengaji ya. tasin, atau kadang-kadang dia mengulang hafalan-hafalan yang mungkin sudah ini di sekolah. Murajaah. Terus Bunda atau Ibu, apa kira-kira harapan Ibu terbesar buat Dura di masa yang akan datang? Iya, sebagai orang tua sih kalau saya ingin Dura itu sebenarnya ingin menjadi hafiz Quran. Hafiz Quran. Cuma walaupun maksudnya dengan dia sekolah di SMPK, setidaknya separuh dari hafiz Quran itu udah ada dalam diri dia. Iya, insya Allah. Walaupun nanti selesai dari sini, memang dia selesai ini walaupun nggak ada target untuk hafalan untuk khatam sampai 30 juz, setidaknya adalah sedikit dari surah-surah yang ada dalam Al-Quran itu sudah terhafalkan sama dia. Insya Allah. Dan itu mungkin saat ini juga dalam proses itu ya. Iya. Dan di kelas juga dari kelas 1 sampai kelas 2 sekarang kelas ini. 2. Jadi posisi rankingnya pun 2-3 nggak pernah di bawah iya. 3 besar ya. Karena begini Ustadz ya, mungkin kan kalau saya lihat perbandingan waktu dia sekolah SD dengan SMP itu jauh sekali. Mungkin karena sini mungkin SMPK kan lebih ke karakternya. Saya lihat perubahan dari dia dalam belajar itu sudah berubah walaupun nggak 100% tapi sudah berubah dibandingkan dengan dulu dia sekolah di SD. Alhamdulillah. Iya, kalau dulu kan Ustadz kalau di SD dipertahankan. sampai dia kelas 6 itu, kalau giliran ujian itu dia belajar, mamanya ikut belajar. Kalau sekarang nggak payah lagi, mungkin sudah merasa bahwa belajar itu sudah jadi satu kewajiban. Kewajiban tadi ya, keren. Jadi nggak payah lagi, kita sebagai orang tua nggak payah turun tangan lagi. Memang dia sudah ada minat sendiri untuk belajar. Mungkin itulah sudah termotivasi sendiri ya. Kalau dulu waktu SD, kalau giliran belajar harus kita ingatkan belajar, apalagi kalau ujian. Kalau sekarang mungkin sudah aman lah ya. Sudah aman, mamanya sudah mengerti aman. kewajiban. Oke.
Terima kasih banyak Ibu atas semua keterangan-keterangannya ya, yang ingin kami tahu sedikit tentang masalah Dura. Dan terima kasih juga Dura sudah memberikan motivasi ya, buat teman-teman dan juga buat kami tua-tua juga kan. Kepikiran tadi kan dengan kalimat tadi dan kita semua berdoa semoga Dura akan tercapai semua cita-citanya Ya, amin. dan tetap istiqamah di dalam menghafal Al-Quran dan tetap semangat dalam meraih cita-cita ke depan insyaallah ya. Amin. Oke, baik sahabat Nurul Quran TV dimanapun Anda berada. Terima kasih atas atensinya dan kami semua yang berada hari ini di sini mundur diri termasuk ini rekan-rekan kru ya, kru dari NGTC mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dan insyaallah kita akan bertemu di episode yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.